kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Kalau kita lihat negara-negara lain, Amerika Serikat panik, Uni Eropa ajak Prabowo lawan perang tarif Trump. kurang 1 bulan menjabat saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Di tengah ketegangan ekonomi global yang semakin memanas, sebuah kabar mengejutkan muncul dari panggung internasional. Uni Eropa, UE, yang dipimpin oleh Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, dikabarkan mengajak Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam upaya melawan kebijakan tarif agresif Amerika Serikat, AS, di era Donald Trump. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi balasan UE terhadap ancaman perang tarif yang dilancarkan Trump, yang kini kembali memimpin AS dengan pendekatan ekonomi yang keras. Kabar ini tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga membuat Amerika Serikat mulai gelisah. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Saya kaji situasi ekonomi kita bagaimanapun tidak bisa lepas dari kondisi geopolitik global. Kalau tidak hati-hati, sudah berapa negara besar saling mengancam. Ancaman tarif Trump ini bukanlah hal baru. Selama masa jabatan pertamanya pada 2017 sampai 2021, ia pernah menerapkan tarif serupa yang kemudian memicu perang dagang dengan UE dan China. Kini, di era Trump 2.0, dunia kembali bersiap menghadapi gelombang baru ketegangan ekonomi. Namun, yang membuat situasi kali ini berbeda adalah keterlibatan negara-negara lain di luar UE, termasuk Indonesia. Mengapa UE mengajak Prabowo, dan bagaimana hal ini bisa membuat Amerika Serikat panik? Mari kita lanjutkan. Ajakan UE ini bersifat individual, artinya setiap negara bebas memilih apakah akan bergabung atau tidak. Namun, dampaknya bisa sangat signifikan. Bayangkan jika Indonesia bersama negara-negara lain seperti Brasil atau India ikut menerapkan tarif balasan terhadap AS. Bagi UE, melibatkan Indonesia adalah langkah cerdas. Prabowo Subianto, yang baru menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak Oktober 2024, dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan pragmatis. Saudara-saudara sekalian, setiap saya keliling Indonesia disegani. Kurang 1 bulan menjabat, saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati. Dan dalam forum ekonomi tersebut, kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang. Ajakan UE ini sejalan dengan kepentingan Indonesia, terutama jika Amerika Serikat mulai mempersulit ekspor Indonesia dengan tarif tinggi. Dengan kata lain, ini adalah situasi win-win. UE mendapatkan sekutu kuat, sementara Indonesia bisa memperkuat posisinya di panggung internasional. Kabar bahwa UE mengajak Prabowo untuk melawan Trump membuat Amerika Serikat mulai gelisah.
Ada beberapa alasan mengapa situasi ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Trump dan pemerintahannya. Pertama, Amerika Serikat sangat bergantung pada pasar global untuk menjual produk-produknya. Jika Indonesia dan negara-negara lain ikut menerapkan tarif balasan, ekspor AS akan terpukul keras. Misalnya, Indonesia adalah salah satu importir besar kedelai dan gandum dari AS. Jika Prabowo menaikkan tarif impor untuk komoditas ini, petani ASEAN yang menjadi basis pendukung Trump akan kehilangan pasar besar. Ini bisa memicu protes domestik dan melemahkan posisi politik Trump di dalam negeri. Kedua, koalisi UE dengan negara-negara seperti Indonesia bisa memperlemah pengaruh AS di dunia. Selama ini, Amerika Serikat sering menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa negara lain tunduk pada kebijakannya. Namun, jika UE berhasil membentuk aliansi ekonomi dengan negara-negara berkembang, Trump akan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh. Ini bukan lagi perang tarif antara Amerika Serikat dan Uni Eropa saja, tetapi bisa berkembang menjadi konflik ekonomi global yang melibatkan banyak pihak. Ketiga, Trump dikenal sebagai pemimpin yang tidak suka kehilangan kendali. Ancaman UE dan keterlibatan Prabowo bisa dilihat sebagai tantangan langsung terhadap otoritasnya. Jika rencana ini berhasil, Trump bisa kehilangan muka di mata dunia, dan kebijakan America First-nya akan dianggap gagal. Inilah yang membuat ASEAN panik. Mereka tidak hanya berhadapan dengan UE, tetapi juga dengan kekuatan baru, seperti Indonesia yang dipimpin Prabowo. Bagi Indonesia, ajakan UE ini adalah peluang sekaligus tantangan. Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman panjang di dunia politik dikenal sebagai sosok yang tidak mudah diintimidasi. Ia pernah menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dan tidak boleh terus bergantung pada kekuatan asing. Dalam konteks ini, ajakan UE bisa menjadi alat bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemain besar yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, keputusan untuk bergabung dengan UE tidak akan mudah. Indonesia juga memiliki hubungan dagang yang cukup erat dengan Amerika Serikat. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi di Indonesia, dan ekspor Indonesia seperti tekstil dan elektronik juga bergantung pada pasar Amerika Serikat. Jika Prabowo memilih melawan Trump, ada risiko bahwa Amerika Serikat akan membalas dengan tarif yang lebih keras terhadap produk Indonesia. Ini bisa berdampak pada perekonomian domestik, terutama pada sektor ekspor. Di sisi lain, bergabung dengan UE bisa memperkuat posisi tawar Indonesia di dunia. Prabowo bisa memanfaatkan situasi ini untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih menguntungkan dengan UE, misalnya dalam hal investasi atau akses pasar. Selain itu, langkah ini juga bisa menjadi sinyal kepada negara-negara lain bahwa Indonesia di bawah Prabowo adalah kekuatan yang harus diperhitungkan.